Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita harus selalu bersyukur nak kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita masih dapat menikmati hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih tetap diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran kita meskipun melalui online seperti sekarang ini. Nah, dengan kita bersyukur, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu berbahagia, sehingga kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, karena kesehatan itu adalah berasal dari kebersihan hati dan bagaimana cara kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini jangan lupa kalian awali pembelajaran kalian dengan berdoa dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang gangguan pada sistem pernapasan, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mekanisme pernapasan dan kapasitas paru-paru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja gangguan yang mungkin terjadi dalam sistem pernapasan kita. Nah, untuk lebih memahami materi ini, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini dengan baik. Gangguan pada sistem pernapasan yang pertama yaitu influenza atau flu. Penyakit ini sudah tidak asing lagi tentunya untuk diri kalian, karena setiap orang pasti pernah mengalami gangguan influenza atau flu ini tadi. Nah, influenza atau flu disebabkan oleh suatu virus yang bernama influenza. Jadi nama penyakitnya sama dengan nama virusnya, yaitu virus influenza. Beberapa gejala yang muncul pada saat seseorang mengalami flu, yang pertama yaitu ada batuk, yang kedua ada sakit kepala, yang ketiga hidung tersumbat, kemudian yang keempat tenggorokan sakit atau tenggorokan gatal biasanya di awal ya, kemudian yang kelima badan terasa lemas, kemudian yang keenam ada demam. Nah, jadi seseorang yang mengalami flu bisa saja mengalami semua gejala ini, tetapi bisa juga hanya mengalami beberapa di antara keseluruhan gejalanya ini. Nah, jadi penyakit influenza ini tadi disebabkan oleh suatu virus. Nah, di sini kita lihat gambar virusnya. Sengaja disandingkan di sini dengan virus corona, penyebab penyakit COVID-19. Ya, jadi ketika kalian lihat dua buah gambar ini, gambar virus ini sama-sama memiliki bentuk yang bulat, hampir mirip ya nak. Tetapi di sini kita lihat tonjolannya ini memiliki bentuk yang berbeda. Di sini dia agak menyegitiga ya bentuknya. Kalau ini dia agak seperti bunga ya. Jadi dia memiliki bentuk yang berbeda antara virus penyebab penyakit influenza dengan virus yang menjadi penyebab COVID-19. Bahkan gejala yang ditimbulkan dari penyakit COVID-19 ini juga hampir mirip dengan influenza karena memang penyebabnya itu adalah sama-sama virus, tetapi dia virus yang menginfeksinya tentu saja berbeda. Nah, bagaimana penanggulangan yang harus dilakukan ketika seseorang terkena penyakit flu atau influenza? Nah, biasanya penyakit flu atau influenza tanpa diobati pun dia bisa sembuh sendiri karena dalam tubuh kita itu sebenarnya terdapat antibodi, yaitu sel darah putih kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu istirahat cukup, kemudian memakan makanan yang bergizi untuk memperkuat antibodi kita. Dan biasanya kita juga dianjurkan untuk meminum air hangat agar tidak terjadi peradangan pada tenggorokan kita ya nak. Jadi biasanya kalau kita kena penyakit flu, biasanya kita diberikan obat yang kita konsumsi itu adalah sebagai pereda nyeri saja atau pereda peradangan yang terdapat pada tenggorokan kita. Nah, inilah dia tentang penyakit influenza. Yang kedua yaitu ada penyakit asma atau sesak napas.
Nah, penyakit asma ini merupakan suatu penyakit yang diakibatkan karena penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan karena berbagai faktor. Nah, penyakit ini bisa terjadi karena alergi. Bisa terjadi karena alergi. Alergi ini berbagai macam ya, Nak. Bisa alergi terhadap rambut, kemudian terhadap bulu, kemudian terhadap debu, atau juga dapat terjadi karena adanya tekanan psikologis menyebabkan orang terkena asma. Nah, tekanan psikologis itu maksudnya seseorang yang tiba-tiba mendapatkan beban berat, terlalu kaget, terlalu shock. Nah, itu bisa memunculkan penyakit asma. Nah, kemudian penyakit asma ini juga bersifat menurun. Jadi, orang yang memiliki penyakit asma, keturunannya itu cenderung lebih mudah terkena penyakit asma dibandingkan dengan keturunan orang yang tidak memiliki riwayat penyakit asma. Nah, bagaimana perbedaan saluran pernapasan orang yang terkena asma dengan tidak? Kita lihat gambar yang pertama, Nak. Ini adalah gambar saluran pernapasan orang yang normal, yang tidak ada penyakit asma. Sedangkan yang kedua, kita lihat saluran pernapasan penderita asma. Apa perbedaannya? Di sini kita lihat saluran pernapasannya dia lebih lebar. Kemudian di sini tidak ada plaknya atau tidak ada lengket bagian-bagian yang mempersempitnya. Nah, sedangkan orang yang menderita asma di sini kita lihat ada salurannya ditempeli oleh yang berwarna kuning ini. Nah, sehingga menyebabkan salurannya ini menjadi lebih kecil. Kemudian, apabila ini mengalami pembesaran, ya, penghalang saluran pernapasannya ini tadi mengalami penebalan, maka akan terjadi kambuh penyakit asmanya. Nah, jadi ini kita lihat saluran pernapasannya menjadi semakin kecil. Kalau saluran pernapasannya menjadi kecil, maka seseorang akan mengalami kesulitan bernafas. Nah, itulah yang terjadi pada seseorang yang mengalami penyakit asma. Biasanya, cara yang dilakukan untuk menghindari penyakit asma ini adalah menjauhi penyebab alerginya. Misalkan dia alergi terhadap bulu atau debu, maka dia harus menjaga kebersihan lingkungannya. Kemudian menggunakan masker ketika berada di tempat umum yang mungkin saja berdebu. Nah, seperti itulah cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah kambuhnya penyakit asma. Nah, penyakit asma ini juga bisa disebabkan juga karena aktivitas yang terlalu berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan kambuhnya asma seseorang. Jadi, istirahat yang cukup juga diperlukan untuk tetap menjaga agar tidak kambuh penyakit asma bagi penderitanya. Yang ketiga yaitu tuberkulosis atau sering disingkat dengan TBC. Ya, penyakit TBC atau tuberkulosis ini disebabkan oleh jenis bakteri. Bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Miss ulangi sekali lagi, Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dapat menyebabkan munculnya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Bisa kita lihat sesuai dengan gambar ini. Nah, ini adalah dinding alveolus yang kemarin kita pelajari struktur dari organ pernapasan pada manusia. Di dalam paru-paru, di ujung-ujung bronchiolusnya ada alveolus yang berbentuk gelembung-gelembung. Nah, ketika gelembung-gelembung tersebut diinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis ini tadi, maka akan muncul bintil-bintil atau peradangan pada alveolus seperti yang terlihat pada gambar ini, Nak. Nah, jika bagian paru-paru ini mengalami peradangan dan semakin luas, maka sel-sel dari bagian paru-paru ini tadi banyak yang mati. Sehingga paru-paru akan menjadi kecil. Kalau paru-parunya mengecil, dinding alveolusnya banyak yang mati sel-selnya, tentunya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida tidak dapat berjalan dengan lancar. Itulah yang menyebabkan penderita TBC itu biasanya bernafas dengan terengah-engah.
seperti orang yang baru berjalan jauh kecapean. Nah, bernapasnya itu terengah-engah. Kenapa? Karena proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dinding alveolus tidak dapat terjadi dengan normal. Nah, kemudian apa gejala yang biasanya diperoleh dari orang yang terkena penyakit TBC? Yang pertama yaitu demam. Demamnya ini biasanya tidak terlalu tinggi, tetapi dia berlangsung dalam waktu yang lama. Khususnya pada malam hari, biasanya dia itu demam sampai keringat malam. Kemudian demamnya ini bisa juga hilang timbul. Sebentar dia demam, kemudian sembuh lagi, demam lagi, bolak-balik seperti itu. Kemudian yang kedua terjadi penurunan nafsu makan dan berat badan. Nah, kalau dia nafsu makannya sudah sangat menurun, otomatis berat badannya juga pasti sangat berkurang. Biasanya langsung kelihatan orang yang kena TBC ini menjadi sangat kurus. Kemudian batuk-batuk lebih dari 3 minggu batuknya. Nah, dapat juga disertai dengan darah, tergantung dari tingkat keparahan TBC-nya. Jika dia sudah disertai dengan darah, maka tingkat keparahannya sudah tinggi. Jika kalian mengalami batuk-batuk lebih dari 3 minggu, sebaiknya kalian periksakan diri ke dokter. Kemudian yang ketiga gejala lainnya itu perasaan tidak enak badan dan selalu lemah. Kenapa? Karena asupan oksigen ke dalam sel-sel tubuh ini tadi juga pastinya akan mengalami gangguan. Jika tubuh kita kekurangan oksigen, tentunya kita tidak dapat beraktivitas secara normal. Makanya terasa tidak enak badan dan terasa lemah. Yang keempat yaitu radang pada organ pernapasan. Radang pada organ pernapasan ini nak bisa terjadi di beberapa area organ pernapasan kita. Nah, yang pertama yaitu ada rinitis. Ingat ya nak, kalau radang biasanya penyakitnya diakhiri dengan kata itis. Ya, diakhiri dengan kata itis. Nah, ini semua diakhiri dengan kata itis pada umumnya, walaupun ada juga yang tidak. Ya, jadi rinitis itu merupakan reaksi alergi terhadap perubahan cuaca, kemudian apabila ada serbuk sari dan debu. Kemudian apa yang terjadi pada penderita rinitis ini tadi? Organ pernapasannya akan memproduksi lendir yang berlebihan. Biasanya penderita rinitis ini mudah mengeluarkan cairan dari hidungnya apabila ada hal-hal tertentu seperti perubahan cuaca ini tadi, tiba-tiba dingin, maka dia tiba-tiba pilek kemudian mengeluarkan cairan dari hidungnya. Kalau dia mencium sesuatu bau-bauan yang menyengat, misalnya bau bunga, bau parfum atau lain sebagainya, dia langsung mengeluarkan cairan. Kemudian ada debu, itu juga langsung mengeluarkan cairan. Nah, itulah yang terjadi pada penderita rinitis. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena produksi lendirnya yang berlebihan. Seperti kita lihat pada gambar ini, ada dua gambar. Gambar yang berada di bagian atas ini adalah gambar mukosa hidung yang normal. Nah, ini cairan mukosa yang memproduksi cairan di hidung kita. Kemudian ini yang kedua adalah gambar mukosa hidung yang sudah mengalami peradangan. Nah, ini dia lihat perbedaannya. Produksi cairannya berbeda. Ini jumlahnya dia lebih banyak. Ya, jadi di sini dia akan memproduksi cairan yang lebih banyak karena beberapa faktor seperti ini tadi. Perubahan cuaca atau mencium bau-bauan yang menyengat. Kemudian yang kedua ada faringitis. Faringitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada faring. Biasanya faringitis ini tadi disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Nah, biasanya menyebabkan tenggorokan seseorang menjadi berwarna kemerahan dan dia terasa sakit. Bisa juga terjadi faringitis ini dibarengi dengan flu tadi ya, Nak. Jadi gangguannya ini bisa lebih dari satu dialami dalam satu waktu tertentu. Nah, seperti inilah keadaan tenggorokan seseorang yang mengalami faringitis. Kemudian yang ketiga yaitu laringitis. Berdekatan dengan faring tadi ya. Kalau laringitis, dia merupakan peradangan yang terjadi pada bagian laring.
Nah, penderitanya ini biasanya dapat kehilangan suara atau suaranya menjadi serak. Kenapa? Karena pada laring ini terdapat pita suara. Nah, ini ya, Nak. Ini adalah bagian dari pita suara. Nah, ketika ini mengalami pembengkakan, maka seseorang itu dapat menjadi serak atau suaranya menjadi hilang. Tidak ada. Mungkin di antara kalian pernah mengalami hal tersebut. Nah, laringitis ini dapat terjadi karena beberapa faktor, bisa terjadi karena banyak merokok, kemudian meminum alkohol, kemudian terlalu banyak berbicara sehingga banyak debu yang masuk ke dalam tenggorokannya, juga bisa ke dalam bagian laringnya juga bisa. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya laringitis. Selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis ini merupakan peradangan pada bagian bronkus. Ya, ini adalah bronkus ya, Nak. Cabang dari trakea, bronkus kiri, kanan, kemudian bronkiolus. Nah, peradangan yang terjadi pada bronkus atau bronkiolus ini tadi biasanya menghasilkan lendir. Nah, lendir inilah yang akan menyumbat batang tenggorokan. Ini adalah gambar bronkus normal ya, salurannya ini tidak terisi cairan. Ini adalah gambar bronkus seseorang yang mengalami infeksi atau disebut dengan bronkitis. Kalau ada cairan tentunya proses peredaran oksigen ataupun pengeluaran karbon dioksida akan mengalami gangguan. Bisa juga menyebabkan penderitanya mengalami demam. Kemudian yang kelima yaitu sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan yang terjadi pada daerah sinus. Nah, sinus pada manusia terletak di daerah pipi kiri dan kanan, kemudian pada batang hidung ya, di sekitaran pipi kiri kanan dan sampai ke batang hidung, dekat alis juga bagian atas. Nah, biasanya ketika seseorang mengalami peradangan pada area sinus ini tadi akan menyebabkan penumpukan cairan di area sinus ini. Nah, cairan yang ada di area sinus ini lama-kelamaan dia akan membentuk nanah. Sehingga penderitanya biasanya mengalami sakit kepala karena di sini terisi cairan yang telah terinfeksi membentuk nanah. Ini adalah bagian area sinus yang normal. Nah, yang di sebelah kanan adalah yang terinfeksi oleh bakteri tertentu sehingga dia menyebabkan terjadinya peradangan. Kita lihat di sini ada cairan berwarna kuning-kuning. Gangguan yang kelima yaitu pneumonia. Nah, pneumonia ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Nah, pneumonia ini biasanya menyebabkan paru-paru ini menjadi terisi cairan yang seharusnya tidak ada cairan, maka dia akan terisi cairan-cairannya ini bisa berupa nanah karena infeksi ini tadi ya. Kita lihat di sini adalah gambar alveolus yang normal tidak terisi cairan. Ini adalah gambar pneumonia di mana alveolusnya sudah terisi oleh cairan. Dan yang terakhir yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini merupakan suatu kondisi di mana pada bagian paru-paru ini terjadi pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali. Jadi kanker itu merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Kalau dia di paru-paru, maka dikatakan kanker paru-paru. Kalau pada wanita di bagian payudara, maka dikatakan kanker payudara. Kalau di bagian rahim, dikatakan kanker rahim. Jadi, Nak, kanker itu merupakan proses pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali, termasuk terjadi di paru-paru juga. Kita perhatikan di sini, paru-paru yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri kalian kalau di monitor ya, ini adalah gambar paru-paru yang sehat. Sedangkan di bagian ini adalah paru-paru yang sakit. Di sini kita lihat ini yang berwarna hitam-hitam ini. Nah, ini merupakan pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali muncul dia di sini. Nah, inilah yang disebut dengan kanker paru-paru. Nah, jadi kanker paru-paru ini dapat muncul
karena berbagai faktor, ya, berbagai faktor. Yang pertama yang menyebabkan terjadinya kanker itu biasanya adalah kebiasaan merokok. Ya, di sini kita lihat penyebab utamanya adalah kebiasaan merokok. Ini Miss ambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, datanya dari Kemenkes. Jadi kita lihat kebiasaan merokok ini merupakan penyebab utamanya. Jadi hati-hati, tidak boleh merokok ya karena sangat berbahaya. Nanti kita lihat apa bahayanya. Kemudian yang kedua bisa juga terjadi karena faktor genetik. Nah, faktor genetik itu merupakan riwayat kanker pada keluarga. Ya, jadi dia juga merupakan salah satu penyakit yang bersifat menurun. Bukan berarti ketika orang tuanya terkena kanker paru-paru, anaknya pasti terkena kanker paru-paru. Tidak seperti itu maksudnya, Nak. Ketika orang tua kita terkena kanker paru-paru, maka kemungkinan kita untuk terkena kanker paru-paru akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang kedua orang tuanya tidak mengalami kanker paru-paru. Tetapi bukan berarti pula ketika orang tua kalian tidak terkena kanker paru-paru, kalian juga terbebas dari kanker paru-paru. Nah, karena ada penyebab lain tadi yaitu seperti kebiasaan merokok. Kemudian ada faktor karsinogen. Udara yang kita hirup yang tidak sehat. Nah, terpapar radiasi, misalkan terpapar zat kimia, radiasi, virus, kemudian ada hormon dan iritasi kronis. Ini semua juga tergolong dari penyebab terjadinya kanker paru-paru. Kemudian yang lain yaitu faktor perilaku atau gaya hidup. Tidak hanya perokok, nah, tetapi orang yang menghirup asap rokok juga bisa terkena dampaknya. Makanya di Indonesia ada peraturan tidak boleh merokok di tempat umum seperti di rumah sakit, di angkutan, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kalian berdekatan dengan orang yang merokok, sebaiknya kalian gunakan masker atau tutup hidung karena tidak bagus untuk kesehatan paru-paru kita juga. Dan yang terakhir ada juga faktor usia. Biasanya orang yang berada di usia lanjut, di atas 50 tahun, resiko terkena kanker paru-paru jadi lebih besar. Nah, inilah dia beberapa informasi yang mau Miss sampaikan kepada kalian terkait kanker paru-paru. Yang pertama kita lihat fakta kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru adalah kanker terbanyak nomor 3 di antara seluruh kanker dengan insiden sebanyak 23,1 per 100.000 penduduk dan menyebabkan kematian sebesar 19,7 per 100.000. Nah, lebih dari 20% kematian kanker disebabkan karena merokok dan sekitar 70% kematiannya diakibatkan oleh kanker paru-paru. Kemudian kanker paru-paru merupakan kasus kanker terbanyak pada laki-laki dan urutan keempat terbanyak pada perempuan. Nah, kanker ini merupakan penyebab kematian utama baik pada laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini berdasarkan penelitian di 100 rumah sakit di Jakarta. Ya, berdasarkan penelitian yang sudah diuji kebenarannya. Kemudian kita lihat di sini pada tahun 2012, kanker paru-paru merupakan jenis kanker yang paling sering terdiagnosis dan merupakan penyebab kematian akibat kanker tertinggi di dunia. Nah, paling tidak terdapat 80-90% kasus kanker paru-paru yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Jadi, kebiasaan merokok ini tadi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya kanker paru-paru. Dan tingkat kematiannya juga tinggi. Ini adalah data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi, misarankan kepada kalian jangan coba-coba merokok. Jangankan untuk mencoba merokok. Nah, orang yang merokok saja harus kita hindari. Karena perokok yang aktif, orang yang langsung menghisap rokok, itu berbahaya. Tapi juga perokok pasif, orang yang tidak merokok tetapi mencium atau menghirup asap rokok juga sama berbahayanya. Nah, jadi jaga organ pernapasan kalian agar kalian tetap terlindungi dan tetap sehat.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari di pertemuan kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini akan kita bahas di kolom komentar di Google Classroom. Nah, silahkan tuliskan kesimpulan pembelajaran kita hari ini menurut pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.